Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia atau sering disebut dengan alat pernapasan manusia. Sebelum kita masuk ke materi gangguan yang menyerang penyakit pada saluran pernapasan manusia, Ibu akan bertanya tentang sistem pernapasan manusia terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah arti bernapas? Tunjuk tangan yang tahu. Oke, Michelle. Menghirup udara dan mengeluarkan udara. Yang lainnya? Richard? Proses mengeluarkan udara dan proses mengambil udara dan menghembuskannya keluar. Oke, yang lainnya? Alfred, apa? Agustino. Proses Cynthia. Menghirup oksigen. Iya, selain itu apa lagi? Alex. proses menghirup dan menghembuskan nafas. Yang kita hirup itu apa? Iya, pintar. Oksigen. Yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan itu, siapa yang membutuhkannya? Tumbuhan. Sedangkan gas yang kita butuhkan itu adalah oksigen. Jadi, bernapas itu proses menghirup oksigen atau udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sudah? Proses mengeluarkan oksigen atau udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena apa? Karbon dioksida tadi itu tidak digunakan pada tubuh kita. Yang membutuhkan karbon dioksida itu adalah tumbuhan. Kenapa dikatakan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa? Kenapa kita harus mengeluarkan karbon dioksida? Kenapa kita tidak mengeluarkan yang namanya tadi oksigen? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Minggu yang lalu sudah Ibu terangkan. Kenapa kita mengeluarkan karbon dioksida tadi? Richard tahu? Karena karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan aktivitas yang disebutkan oleh fotosintesis. Iya, pintar. Karbon dioksida tadi dibutuhkan oleh tumbuhan untuk apa? Untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tetapi dia menggunakan namanya zat klorofil. Apa itu zat klorofil? Iya, zat hijau pada daun atau pada tumbuhan. Kalau tidak ada yang namanya zat klorofil, berarti tumbuhan tidak bisa untuk membuat makanan. Seperti itu tadi. Sekarang kita akan belajar tentang saluran pernapasan manusia. Sebelum sampai ke materi ini, kita bernapas melalui hidung. Alat pernapasan yang lain selain hidung? Yang lain selain hidung, alat pernapasan utama manusia? Paru-paru. Jumlah paru-paru kita ada? Dua. Paru-paru kanan terdiri atas berapa gelambir? Tiga. Yang pertama? Gelambir atas? Gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri berjumlah? Dua. Gelambir atas, gelambir bawah. Itu tentang paru-paru. Paru-paru kita itu terletaknya di mana? Siapa
Siapa yang bisa menunjukkan di mana? Di dalam mana? Di dalam rongga mana? Dada. Di mana dadanya? Coba tunjukkan dadanya di mana. Kalau dipukul sakit nggak? Sakit kan? Kalau sesak, terasa sakitnya kan? Terletak paru-paru tadi. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis. Jadi bukan hanya suatu benda saja dia, tapi ada juga pembungkusnya. Apa nama pembungkus selaput tipis tadi? Pleura. Pleura. Ingat ya? Pleura. Baru setelah itu ada yang namanya alveolus. Apakah itu alveolus? Tunjuk tangan. Ayo Jackson. Tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Iya, tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi kalau ditanya, di mana bertukar udara yang kita hirup tadi? Di alveolus. Diafragma. Apa itu diafragma? Kidul. Sekat antara rongga dada dan rongga perut. Iya, sekat antara rongga dada dan rongga perut. Sekat berarti di antara kan? Antara ini. Itulah artinya sekat. Sudah? Itu pengertian dari diafragma. Yang berikutnya, ada dua jenis pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan yang menggunakan apa dia? Diafragma. Diafragma. Tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut. Ini yang bagaimana? Yang menggunakan diafragma. Menggunakan diafragma. Coba hirup udara dari hidung. Keluarkan dari mulut. Yang mana yang tertarik? Bawahnya ya. Otot-ototnya kan tertarik. Itulah dia tadi pernapasan melalui hidung. Sekarang kita masuk ke alat pernapasan tadi. Tadi belum disebutkan apa-apa saja. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trachea. Yang kelima, bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Paru-paru atau pulmo. Bronkiolus itu apa? Nama lainnya? Cabang bronkus. Cabang bronkus itu apa namanya? Bronkus. Jangan bingung. Sudah? Bronkus itu apa nama lainnya? Bronkiol. Coba pegang dulu. Di mana batang tenggorokannya? Mana tenggorokannya? Di sini. Dalam ini kan? Coba kalau ditekan, sakit ya? Sesak kan? Batu kan? Nah, sudah? Itu tadi nama alat pernapasan pada manusia. Sudah? Sekarang masuk ke materi penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan manusia. Yang pertama, influenza. Sudah? Influenza atau flu disebabkan oleh virus. Jadi virus itu kan kecil, jadi nggak nampak. Alat untuk melihat iya, mikroskop. Untuk melihat virus tadi itu harus pakai mikroskop, bukan pakai yang namanya kaca pembesar. Tahu kan kaca pembesar itu? Tahu. Bukan pakai itu. Tapi kalau untuk virus kita memakai yang namanya mikroskop. Untuk melihat benda langit kita memakai teleskop. Oke, yang berikutnya, gejala yang ditimbulkan oleh influenza. Hidung tersumbat,
pilek, bersin-bersin, tenggorokan terasa gatal. Kalau tenggorokannya terasa gatal, ada pileknya. Kalau hidungnya tersumbat, sama seperti kalau parek yang tersumbat. Mengalir dia? Enggak kan? Airnya nggak mengalir kan? Sama dengan ini juga. Kalau hidung kita tersumbat, mudah nggak bernapasnya? Tidak kan? Tidak enak untuk bernapasnya kan? Apalagi kalau mau tidur kan? Iya, Bu. Rasanya bagaimana? Enak? Sesak kan? Itulah yang terjadi kalau kita mengalami yang namanya influenza atau sering disebut dengan flu. Yang di sini, kenapa bisa timbul flu tadi? SS obatnya. Pada waktu kapan? Apalagi musim sekarang kan lebih enak minum es ya. Tapi saat itu Sakit. baru nanti hidungnya lah tersumbat kan, baru nanti malam-malam sesak napasnya kan, tidur kan. Nah, baru nanti bersin-bersin lah dia. Mencari teman dia, teman mana yang mau dikasihnya penyakit. Ini tadi paling mudah untuk menyebarkan penyakit. Hanya bersin saja bisa langsung kena sama orang lain. Seperti itu. Ini terjadi pada influenza. Yang berikutnya, sesak napas. Di sini penyumbatan saluran pernapasan karena alergi. Jadi kalau ada alerginya, ada alergi terhadap cuaca, rambut, bulu, debu, itu dia terkena penyakit asma atau sesak napas. Asma itu bersifat menurun. Istilahnya seperti ini. Gennya orang tua itu antara bapak atau mama itu menurun melalui darah. Darahnya itulah yang menyebabkan terjadi penyakit asma tadi. Seperti itu. Kenapa disebutkan dia penyakit menurun? Gen dari orang tua atau dari darah orang tua, atau bisa juga dari nenek atau kakek, seperti itu. Jadi asma kalau terlambat ditangani bisa mengakibatkan fatal. Karena apa? Ini tadi dia alerginya tadi. Lihat alerginya terhadap apa? Rambut, bulu, debu. Jadi kena debu dikit aja, kalau tidak ada obatnya dibawa, kan ada seperti semprotan itu kan, inhalex itu kan. Nah, kalau itu nggak langsung dihirupnya, bisa langsung fatal sama dia, langsung sesak seperti itu. Jadi penyakit asma biasanya membawa alat yang seperti tadi. Agar apa? Agar terhindar yang dari ini tadi, alergi rambut, bulu, debu. Kalau bulu seperti bulu kucing, halus kan? Nah, ada yang alergi terhadap bulu kucing seperti itu, karena kan nggak nampak dia kan? Siapa sini ada peliharaannya kucing? Ada. Sering dipegang nggak? Sering kali. Siap dipegang, dicuci nggak tangannya? Itulah bahayanya. Rambut yang halus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Pas mau apa minum Bu? Iya. Atau bisa melalui tangan. Aduh, kalau anjing masih lumayan, masih bisa dia. Kalau kucing dia bulunya halus seperti itu. Ini terjadi pada penyakit asma atau sesak napas. Yang berikutnya, TBC atau penyakit paru-paru. Kalau dulu ini penyakit yang mematikan, kalau sekarang bisa disembuhkan kan, bisa minuman susu beruap. Pernah dengar kan? Ada yang
ada yang berani dekat. Pakai masker terus, begitu tidak ada berani dekat. Memakai peralatan itu tidak ada. Dipisahkan langsung. Kalau sekarang asal sudah dikasih yang tadinya proteinnya tadi itu, yang susunya tadi, sembuhlah itu. Diserang oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini nama penyakitnya, tuberkulosis. Ini nama bakterinya. Sudah? Mycobacterium. Tuberkulosisnya, ini nama penyakitnya. Sudah? Yang selanjutnya, asfiksi. Gangguan pernapasan waktu pengangkutan oksigen. Jadi ada gangguan pernapasan, hirup udara di dalam. Kan ini banyak alat dalam tubuh kita kan, ada gangguannya, maka terjadi yang namanya asfiksi. Di sini disebabkan apa? Tenggelam. Akibatnya terisi air. Tubuh kita kan ada air. Sudah, baru pneumonia akibat lendir dan cairan limfa. Keracunan CO atau HCN atau gangguan sitokrom atau enzim pernapasan. Selanjutnya, ini dia pneumonia. Ini terjadi pada alveolus atau menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Disebabkan adanya penyempitan saluran pernapasan, pembengkakan di tekak atau amandel. Itu Bu, yang Masalahnya tadi balik lagi ke bagian S. Sumber penyakit pernapasan itu banyaknya pada S. Jadi siapa yang sering minum es, nah disitulah nanti timbul banyak penyakitnya. Sudah? Selanjutnya, asidosis atau kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Difteri, penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh kuman difteri. Di sini, dalam kan, masih di sininya ini kan, belum nyampe ke sini, belum nyampe ke bawah ya, masih di sininya. Di sini dia kan, tekak kan, nama lain dari faring adalah tekak. Sudah? Emfisema, pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara atau pembuluh darahnya bocor. Wow. Jadi kalau asal-asal makan, sering makan mie, itulah namanya bocorlah dia yang namanya pembuluh darah tadi. Terjadilah namanya penyakit tadi, seperti itu. Sudah? Selanjutnya, kanker paru-paru. Nah, ini dia. Paru-parunya hanya 2, tapi sudah banyak kali penyakitnya kan? Banyak disebabkan oleh tapi paling banyak diserang yang bagaimana? Yang tidak merokok. Kenapa? Karena yang tidak merokok itu tidak menghirupkan, yang merokok hanya menghembuskan asap rokoknya tadi. Tapi kita yang tidak merokok, kita yang menghembuskannya. Apalagi kalau di rumahnya tidak ada yang merokok. Siapa di sini orang tuanya yang ada yang merokok? Saya sudah? Waktu bapaknya merokok. Di mana rupanya bapaknya merokok? Dekat nggak dengan dirimu waktu bapaknya merokok? Waktu bapaknya merokok
Biru. Agak sesak nggak? Enggak. Sabu. Sesak kan kalau sering kan? Akan berdepan itu. Jadi lain kali kalau bapaknya merokok, bilang dikit-dikit merokoknya. Kalau perlu dihilangkan merokoknya. Karena apa? Yang banyak jadi penyakitnya siapa? Anaknya. Nah, bukan orang tuanya kan? Nah, kita ini kan perokok pasif. Pasif artinya tidak merokok. Yang tidak merokok yang kena penyakit kanker paru-paru tadi. Tapi kalau yang merokok, dia hanya menghembuskan aja, walaupun ada yang terhisapnya, sudah. Tapi dia lebih banyak dia menghembuskan asap rokok tadi kepada orang lain yang menyebabkan orang lain menderita penyakit kanker paru-paru. Sudah. Kalau cewek yang merokok, berarti itu perlu diingatkan lagi. Kenapa seperti itu? Ada rupanya seperti itu? Ada bu. Sudah diingatkan untuk mengurangi atau menghentikan merokoknya tadi. Karena apa? Merugikan kesehatan. Sudah. Selanjutnya kita akan bernyanyi tentang sistem pernapasan.